Halo everyone, it's Aryesi. Di video kali ini aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang aku baca di bulan Juni kemarin. Agak telat sih ya, soalnya ini udah pertengahan Juli. With that being said, let's just get started. Buku pertama yang aku baca, dan aku dengerin audiobooknya. Aku nggak baca, aku dengerin audiobooknya, tapi itu counts as reading ya. Aku dengerin audiobook dari Clairus karya Valerie Patkar. Clairus ini bercerita tentang Claire dan Ares. Intinya gini, si Claire itu udah punya pacar dan hubungan mereka itu sangat sehat. Pacarnya Claire pembalap BTW, namanya Kai. Claire dan Kai itu hubungannya yang kata orang-orang sangat sehat, nggak pernah berantem karena mereka saling mengerti, saling memahami, dan saling. Suatu waktu si Kai ini harus ke luar negeri karena untuk urusan balap, dan Claire nggak bisa ikut. Di suatu occasion dia dikenalin sama Ares, dan dikenalinnya itu lengkap sebenarnya. Ares ini teman aku, dia pacarnya Kai itu Kai. Terus Ares tuh merhatiin kayak, oh Claire ini tuh beda ya dari cewek lain dan bla bla bla. Ujung-ujungnya si Ares ini tuh kayak berusaha ngedeketin Claire gitu loh. Jadi dia while Kai lagi di luar negeri, si Ares sama Claire itu jalan bareng, percaya nggak sih? Jadi ini buku ini sebenarnya mengandung cheating trope di mana karakternya satu buku itu mengandung unsur perselingkuhan, dan sayang sekali di sini yang berselingkuh justru pemeran utamanya. Cheating trope itu adalah trope yang paling aku nggak suka, tapi karena ini yang nulis Valerie Patkar, aku nggak membenarkan cheating di mana-mana ya. Di buku juga aku nggak membenarkan. Cuman gini loh, Valerie Patkar itu kalau menulis sesuatu itu kan, kalau kalian udah pernah baca karyanya Valerie Patkar, karya-karyanya itu sangat quotable, sangat estetik, dan penuh dengan apa sih kayak analogi-analogi yang gimana gitu. Pokoknya betah, kalau aku sih betah baca karyanya. Dan cara dia menulis itu tuh bikin aku membaca buku dengan cheating trope itu kayak biasa aja gitu loh. Tapi tetap ya, no cheating. Baik di buku ataupun di real life, say no to. Ya, isu aku di sini adalah Claire itu, ini aku sudah review bukunya di Instagram ya, di Bookstagram aku, di Hai Aryesi juga. Silahkan follow. Menurut aku Claire itu kayak anak kemarin sore gitu loh. Jadi kayak kalau kamu udah punya pacar, kamu tuh nggak like everyone knows, kamu nggak bisa jalan sama orang lain sembarangan sampai ke dalam tahap yang seakan-akan kalian tuh bener-bener pacaran gitu loh. Tapi Claire ini kayak mau-mau aja, kayak gimana ya, dia tuh mungkin dia tuh bener-bener menikmati hidup ketika dia sama Ares gitu kan. Jadi dia tuh kayak dijemput antar mau, diajak kemana-mana mau, dia bisa aja nolak. Emang dia tuh udah nolak sih, kayak nggak usah. Tapi kayak menurut aku nolaknya tuh kurang tough gitu loh. Mungkin karena karakter Claire sendiri yang soft anaknya. Nah itu yang menjadi isu aku. Aku pikir si Claire ini kayak anak baru gitu loh, kayak baru banget pacaran dan nggak ngerti kayak semacam kode etik berpacaran itu seperti apa. Jadi ya isu aku di situ. Kemudian menurut aku aku nggak akan spoiler, aku nggak akan ending. Cuman mari katakan saja kalau aku berharap endingnya berbeda. Udah gitu aja sih. Jadi buku ini aku kasih 3 bintang. Aku nggak kecewa, aku cuman lelah dengan sikap Claire yang seperti itu. So 3 bintang, 3 stars it is. Selanjutnya, aku berhasil menyelesaikan The Magpie Society, One for Sorrow, karya Zoe Suk dan Amy McCullough. Ini YA thriller, YA mystery yang settingnya di sekolahan di Inggris. Gila, top banget. Jadi di sini ada dua karakter, 2 POV, ya kan? Satu POV Audrey, yang satu lagi POV Ivy. Audrey itu anak Amerika, kaya raya, tajir melintir yang gaul banget, dan ujung-ujungnya dia harus dengan alasan tertentu yang nanti kalian baca sendiri di sini, alasannya deep. Si Audrey ini pindah ke sekolah berasrama di Inggris. Kalau kalian pernah nonton film-film kayak Wild Girl, is that Wild Girls? Wild Girl, Wild Child, ya. Kalau kalian pernah nonton Wild Child, itu beda banget asrama di Inggris. Itu si Audrey itu kayak si karakter utama di Wild Child ya. Jadi dia itu semacam, dia nggak wild, tapi si Audrey itu cuman gaul banget gitu loh. Jadi dia pindah ke sekolah berasrama di Inggris dan harus satu kamar dengan Ivy. Ivy itu murid di sana yang paling pinter. Dia tuh kayak menguasai semua mata pelajaran di sana, dan dia juga prefek itu kayak semacam ketua angkatan atau apa sih gitu. Aku nggak terlalu ngerti bedanya prefek sama ketua murid atau apa gitu, intinya gitu. Jadi Audrey satu kamar dengan Ivy, dan Ivy tuh gak suka banget sama Audrey karena pertama Audrey orang Amerika, kedua Ivy sebenarnya pengen sendirian di kamar itu dan dia punya alasan sendiri. Oke, itu tentang Ivy dan Audrey.
Sekarang tentang sekolahnya. Itu sekolah paling apa ya? Bukan cuman paling enggak paling juga sih, bukan cuman sangat-sangat ancient, tapi juga itu sekolah itu baru-baru ini dia mengalami tragedi. Salah satu murid di sini, murid di sekolah ini yang katakanlah murid itu semacam ball of sunshine, perpaduan antara ball of sunshine dan cool girl, pokoknya benar-benar the most wanted girl di sekolah ini, itu ditemukan tewas ketika mereka lagi partinya itu party internal, nggak ada ngundang pihak luar, mereka nggak bisa bawa handphone dan segala macam, jadi party itu benar-benar party untuk mereka sendiri, penghuni sekolah itu sendiri. Dan si cewek ini, the most wanted girl ini namanya Lola, itu ditemukan tewas ketika malam pesta itu. Dan udah diurus sama polisi dan itu dinilai sebagai apa gitu kan. Kalian baca sendiri karena ini misteri ya, aku nggak bisa cerita banyak. Tapi yang jelas muncul podcast misterius yang menyatakan bahwa Lola itu bukan mati karena kayak semacam misadventure atau accident atau apa gitu, enggak. Dia mati karena dibunuh. Dan si podcaster ini dia mengklaim kalau dia bakal nyari siapa pelakunya gitu loh. Jadi sekolah tuh rame kan. Tadinya sekolah tuh kayak ini apaan sih, nggak menghargai Lola banget dan bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya Ivy dan Audrey itu terlibat dalam misteri itu. Gitu. Intinya gitu. Dan buku ini udah aku tandain ya. Udah aku tandain, udah aku coret-coret itu karena aku itu pengen menyukai buku ini loh, jujur, karena vibe-nya udah bagus. Tapi yang bikin capek itu adalah hubungan antara Audrey dan Ivy yang sangat-sangat slow pace menurut aku ya. Aku tahu lah ya, formula yang YA kayak gini terus ntar awal-awalnya musuhan, awal-awalnya saling nggak suka dengan si pintar, nggak suka sama si cantik dan segala macam. Tapi masalahnya bentar, gatel banget. Si pintar nggak suka sama si cantik, ya wajar. Tapi kayak mereka tuh lama banget musuhannya, dan tingkah Ivy di sini tuh bener-bener bikin aku kesel banget. Dan ke-slow pace-an itu sangat-sangat slow pace sehingga ketika pada bab kesekian mereka akhirnya memutuskan untuk ini bukan spoiler ya, ini bukan spoiler karena kalian juga mereka ini karakter utama ya, jelas mereka pasti akan melibatkan diri, ujung-ujungnya mereka akan melibatkan diri ke dalam misteri tersebut. Dan itu lama banget tunggunya, terlalu banyak hal-hal yang beraroma YA di sini yang terjadi, dan itu bikin aku capek. Terus sih aku juga kasih ini 3 atau 3,5 gitu. I love it. Dan BTW aku suka banget sama ini, benar-benar bukunya benar-benar aku coret-coret, benar-benar aku anotasi karena waktu itu aku lagi pengen banget menganotasi buku dan ngelihatnya juga sangat memuaskan. Aku nggak tahu kenapa aku pamer anotasi di sini meskipun nggak penting, oke? Buku selanjutnya dan buku terakhir yang aku baca adalah dalam bentuk ebook sekarang ya, adalah Sour Candy. Aku lupa siapa penulisnya, nanti aku taruh di sini. Sour Candy ini novela sebenarnya. Sour Candy ini adalah horror science fiction, yang mana aku nggak nyadar tadinya, aku pikir ini cuman horror. Dan karena aku lagi pengen baca horror waktu itu, jadi aku baca e-booknya, aku pinjam di Libby. Dan ternyata kalau ngelihat dari setelah aku baca ceritanya, ini ternyata ada science fictionnya. Tapi oke lah, karena sebenarnya science fiction itu is not my strong suit. Tapi karena aku pengen banget menyukai science fiction, minimal baca science fiction tuh kayak lebih dari 1 gitu loh. Yang menceritakan tentang Phil, itu kalau nggak salah ya nama karakternya Phil, aku lupa, I'm just bad at names. Phil, dan pada suatu waktu ketika Phil lagi belanja di supermarket sambil teleponan sama pacarnya, dia tuh menyaksikan seorang anak tantrum di supermarket itu. Dia tantrum ke ibunya, dan dia tuh ya bukan tantrumnya bukan, tapi kayak teriak sekencang-kencang di supermarket itu. Dan Phil mengamati ya, ibunya tuh kayak kelihatannya udah kayak capek, udah pasrah gitu kan. Ujung-ujungnya ada sesuatu yang bener-bener off gitu loh. Dan ya, tapi Phil tuh pikir kayak ya udahlah, kayak dia out. Ketika out dia terlibat kecelakaan, oke, dan triggering banget. Kalian harus cek trigger warningnya di Google ya, konten warningnya di Google, karena di sini ada yang benar-benar triggering. So intinya si ibunya anak itu tewas, dan si Phil itu pokoknya terlibat di dalam insiden itu. Itu bukan cuma accident, itu insiden, oke? Jadi ibunya anak itu terlibat juga di insiden itu, dan si Phil itu cek, ibu itu cek mobilnya dia tadi tuh bawa anak dan bla 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 gitu. Terus setelah di interview oleh polisi, setelah itu ternyata anak itu tuh nggak ada, yang dibilang Phil itu anaknya si ibu itu mereka polisi nggak menemukan anak itu sama sekali. Dan
Yang paling geresnya lagi, ketika yang paling geresnya lagi, polisi bilang ke Phil kalau dia baru aja menghubungi apartemennya Phil, atau ngirim orang-orangnya ke apartemen Phil, dan guess what? Yang buka pintu apartemennya itu anak yang sama. Dan aku tuh kayak, intriguing, ini intriguing banget sih. Dan jadi Phil tuh bingung dong, dia tuh kayak misorientasi dan segala macam kan. Dan ujung-ujungnya dia pulang, dia benar-benar nemuin anak itu di rumahnya, dan dia bilang, kamu siapa, kamu ini, kamu tuh maunya apa, dan bla bla bla. Dan anak tuh santai banget, santai. Aku tuh anak kamu, Dad. I'm your son, Dad. My name is, siapa ya namanya? Is that Adam or something? Ya kalau nggak salah namanya Adam, tapi sorry kalau salah. Jadi intinya dia hidup dengan anak itu, tapi tidak sebagai ayah dan anak, melainkan sebagai prisoner, sebagai orang yang tersekap bersama anak tersebut gitu loh. Well, ceritanya emang nggak cuma sampai situ sih. Di sini benar-benar unsur sci-fi-nya itu dapat banget, meskipun menurut aku nggak berat ya, karena misterinya kan ada di anak itu tuh siapa gitu loh. Dan buku ini sebenarnya tadinya aku mikir apa ya, kalau nggak salah aku mau mikir ngasih bintang sekian, tapi ujung-ujungnya bintangnya aku turunin karena apa ya, kalau nggak salah ada sesuatu yang bikin aku udah seneng, nggak taunya beda lagi. Aku nggak kecewa karena ini tuh horror sci-fi, bukan yang romance yang harus apa-apa kita tahu endgame-nya kayak apa. Nah, di sini kalian nggak bisa nebak endgame-nya tuh kayak apa, tapi intinya ini masih bagus, masih bisa aku terima, masih bisa aku serap gitu loh. Lumayan readable ya. Jadi aku kasih buku ini 4 bintang kalau nggak salah. Iya, 4 bintang. Udah segitu aja yang aku baca. Iya, aku cuman baca 3 buku di bulan Juni, dan aku sudah merasa bangga dengan diri aku sendiri, because aku pikir aku cuma bakal baca 1 buku doang atau 2 buku. Ternyata aku masih bisa nyelipin novela ke bulan Juni. I'm proud of myself. Oke, itu dia tadi buku-buku yang aku baca di bulan Juni. It's a June wrap up. Kenapa aku dari tadi nggak bilang June wrap up? Oke, so sampai jumpa di video berikutnya. Semoga aku nggak males-males filming, karena aku bener-bener pengen balik ke filming YouTube atau mungkin bikin konten yang berupa video dan segala macam. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye.